Jadi sebaiknya ketika setelah menerima daging kurban, kalau tidak ingin dimasak, jangan dicuci dengan air. Sekali lagi, setelah daging didapat dari masjid, jangan dicuci pakai air. Nanti kan ada lagi pasca penyembelihan itu daging-dagingnya ini. Ya. Itu kan kadang ada di Facebook atau di TikTok itu kadang ada yang ada belatung-belatungnya. Nah itu gimana itu cara menjaga supaya daging itu tetap sehat? Hewannya sehat tapi ternyata dagingnya. Nah, mungkin pernah baca di website ya atau dilaporkan di TV, memang di sekujur tubuh si sapi ini ditemukan ada seperti kalau orang umum ngomongnya lato-lato. Lato-lato, tok-tok, bukan itu. Bukan itu. Hei, kurban sebentar lagi. Ayo merapat ke Nongki. Wah. Ini tepuk tangan yang saya kangen-kangen, yang saya tunggu-tunggu dari teman-teman Nongki. Tepuk tangan lagi dong. Wah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Nongki. Selamat berbelanja. Oh, enggak gitu ya. Ya, pekan kemarin ya atau episode yang lalu sudah bersama Mas Budi yang sekarang sudah punya owner Cafe Nongki. Dan sekarang bersama saya supaya nggak bosen ya. Dan di momen kira-kira teman-teman Nongki bisa nggak nebak di episode ini kira-kira profesi apa yang kita undang nih untuk kita cari tahu informasinya. Saya kasih clue ya. Nah, mau nggak kasih clue? Mau dong. Ini kita sudah melewati Ramadan. Kita sudah lewati dengan penuh sukacita. Lalu bulan Syawal juga sudah lewat. Selanjutnya apa? Ini merupakan hari besar Islam. Kita harus mempersiapkan dengan penuh persiapan yang matang, yaitu dari hari kurban. Nah, teman-teman tahu nggak kurban itu apa? Tahu dong. Nah, tapi sebelum ke podcast Nongki, jangan lupa nih like, komen, dan subscribe YouTube LMI Zakat dan yang lainnya Instagram juga LMI Zakat. Pokoknya sama supaya nggak ribet deh ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, Mas Jejen. Ya, ini kita mengundang narasumber siapa? Tadi sudah saya kasih clue, kita akan memasuki hari raya Idul Adha kurban, tentunya berkaitan dengan hewan kurban dan juga kesehatan hewan kurban. Apakah kita mengundang Mas Sanchez? Ya nggak mungkin. Kita mengundang profesional dong tentunya. Dan beliau adalah dokter hewan yang juga mengajar di salah satu universitas di Surabaya. Siapa? Penasaran? Kita panggil Dr. Intan. Waalaikumsalam. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Mau Mas order apa ini? Kopi, teh ada. Karena saya pecinta kopi, jadi kayaknya order kopi aja. Oke, tapi karena Nongki ini selalu nggak menyediakan apa yang diminta oleh gestar gitu ya? oleh gestar, maka kita sediakan air putih. Oh ya, lebih sehat. Lebih sehat. Alhamdulillah, lebih sehat. Wah, kalau bicara sama dokter selalu tentang kesehatan. Ya dok, ini mungkin sedikit perkenalan dulu nih dari Dokter Intan. Ya. Oke, halo semuanya. Nama saya Dr. Ewan Intan Permatasari Hermawan, Magister Science. Bisa dipanggil Dokter Intan. Dokter Intan. Ya, saya dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mengajar ilmu penyakit dalam. Wah, yang dalam-dalam nih. Yang dalam-dalam gitu dipelajari. Berarti yang luar? Yang luar-luar juga dipelajari juga. Jadi luar dan dalam juga. Betul. Belajar juga ya. Ya. Oke.
Jadi Dokter Intan ini sekaligus juga mengajar, juga punya praktek juga ya? Kebetulan saya praktek di Rumah Sakit Hewan Pendidikan di FKH WKS begitu. Jadi mungkin mahasiswa saya nonton nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah luar sini. Biasa. Dan juga yang tidak kalah penting ini Dok, mengajak untuk datang atau yang bagi mau minat kurban, silakan kunjungi di website kami kurbanholic.lmizakat.id atau hubungi melalui WA di 0822 3009 09. Oke. Persiapan kurban. Nah, ini tadi persiapan kurban, tentunya saya perlu banyak belajar nih. Teman-teman Nongki juga perlu banyak belajar juga nih, Dok. Kira-kira apa persiapan mudhohi atau para pengkurban ini ketika memilih hewan kurbannya, atau kita sebagai amil zakat dalam memilih hewan kurban yang sehat itu apa tips and triknya, mungkin bisa disampaikan? Ya, baik. Jadi kalau kita memilih hewan kurban, yang pastinya kita harus memilih sapi, domba ataupun kambing yang sehat. Itu sudah pasti ya. Jadi kalau kita mau membeli hewan kurban, itu kita pastikan dia sehat. Yang pertama, yang kedua dipastikan jantan, begitu. Kemudian yang ketiga sudah cukup umur. Nah, di sini sudah cukup umur itu. Balik ya kalau bahasa kita. Betul, sudah cukup umur itu kalau di dalam dunia medis berarti dia sudah berumur 2 tahun. Minimal gitu. 2 tahun ya, 1,5 ataupun 2 tahun. Nah, di dalam dokter hewan itu sebelum kita mau berkurban, kita pasti melakukan pemeriksaan hewan kurban di lapak-lapak yang ada di sekitar Surabaya. Begitu. Jadi kita melihat dari segi kesehatan, kemudian apakah di situ dia ada penyakit. Mungkin kan ada tuh yang sebagian sapi atau domba atau kambing yang ditemukan ada yang luka atau ada yang cacat. Nah, itu kan tidak boleh sebetulnya. Begitu. Dan kemudian yang dipastikan adalah jantan. Tidak boleh betina produktif. Atau yang dimaksud betina di sini adalah sapi betina atau domba betina yang masih berproduktif, yang masih bisa bunting. Itu yang tidak diperbolehkan. Begitu. Karena untuk menjaga produksi ya. Iya, karena supaya terus berproduksi begitu. Jadi yang diutamakan adalah yang jantan. Begitu, dan cukup umur, jantan dan sehat tentunya. Ada 3 itu syaratnya ya. Betul. Nah, kira-kira penyakit apa nih yang biasa, apakah cacar atau ketombe, jerawat di hewan? Mungkin di hewan pasti ada. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita ini nih. 2 tahun yang lalu Indonesia sempat dikagetkan sama penyakit mulut dan kuku. PMK. Nah, 2 tahun yang lalu di tahun 2022 itu benar-benar mengejutkan sekali, di mana dulu PMK sudah bebas di tahun 90. 90 itu Indonesia sudah dinyatakan bebas sama PMK. Tahun 90. Iya, tahun 90. Kemudian masuklah penyakit itu lagi di tahun 2022. Akhirnya semua dokter hewan turun ke lapangan untuk mengobservasi apakah penyakit ini sebetulnya layak atau tidak untuk dikonsumsi, apalagi mendekati kurban pada saat itu. Saya ingat di bulan-bulan April, Maret itulah, di bulan-bulan itu kemudian kita melakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan dan ditemukan memang ada beberapa yang ditemukan lesi atau luka-luka di daerah mulut dan kuku. Makanya disebut penyakit mulut dan kuku. Nah, apakah itu boleh dikonsumsi? Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan juga MUI pada saat itu diputuskan bahwa dagingnya boleh untuk dikonsumsi, tetapi organ dalamnya yang tidak boleh dikonsumsi. Hanya dagingnya saja? Dagingnya saja. Dan itu perlu pengawasan dari dokter hewan. Makanya sebelum melakukan pemotongan, kita ada pemeriksaan antemortem. Sebelum dipotong, dilakukan pemeriksaan fisiknya terlebih dahulu. Begitu. Jadi penyakit yang mungkin juga sekarang
bisa terjadi itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, mungkin? sekarang sudah mulai menurun angkanya. Nah, Oke. di tahun 2023 dikejutkan lagi ada penyakit LSD pada Wah, saat itu. apa itu, Dok? Lumpy skin disease. Jadi bener yang Kak Thomasnya kayak cacar itu. Oh. Jadi ada cacar-cacar di kulit. Mungkin pernah baca di website ya atau dilaporkan di TV. Memang di sekujur tubuh si sapi ini ditemukan ada seperti kalau orang umum ngomongnya lato-lato. Lato-lato, tok. Bukan itu. Bukan itu. Oh, bukan itu. Karena lato-lato bentuknya bulat ya. Oh, jadi iya. orang awam bilangnya lato-lato. Padahal itu adalah penyakit virus LSD. LSD. Nah, itu di tahun 2023 kita juga langsung turun ke lapangan, kita cek dan memang kalau kulitnya tidak boleh dikonsumsi karena itu menyerang bagian kulit dari sapi. Oke. Begitu. Jadi lumayan juga yang harus diperhatikan ya dari Ya. segi penyakitnya, Dari terus segi juga penyakitnya. tadi syarat-syaratnya. Betul. Nah, ini misalnya, Dok, kalau sudah terkena penyakit itu apa bisa diobati sih? Ya, jadi prinsipnya penyakit yang sudah saya sebutkan tadi PMK, LSD itu kan virus ya, Mas. Oke. Jadi virus itu memang tidak ada obatnya, hanya bisa dicegah oleh vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri itu bisa diberikan ketika hewan itu dalam kondisi sehat. Tidak boleh ketika dia terinfeksi diberikan vaksin, malah lebih sakit nanti ya? ngedrop. Oke. Nah, jadi untuk penanganannya pada saat itu memang dilakukan terapi, kemudian vaksin massal pada saat itu untuk hewan-hewan yang sehat. Jadi Jawa Timur itu dapat penghargaan loh pada saat itu. Jawa Timur ya. Vaksinasi tercepat dan Terbanyak. paling banyak. Oke. Iya. Karena di Jawa Timur itu lumbungnya ternak gitu. Jadi semua ternak segera divaksinasi Ya, supaya betul. terhindar dari penyakit-penyakit. Iya, terhindar dari penyakit. Oke. Nah, ini kira-kira apa namanya LMI itu tentunya memastikan ini Ya. Dok. Tadi ya tiga syarat-syarat tadi ya dan juga memastikan hewan-hewan kurban ini sehat semuanya, Dok. Betul. Dan bagi teman-teman nih yang minat ya kurban di LMI, nanti tinggal WA saja tadi ya 0822 300909 karena tim kurban LMI memastikan semua hewan kurban itu sehat, jantan dan Ya. syar'i. Nah, Betul. ini kita lanjut lagi nih, Dok. Kira-kira tadi sudah kita bahas penyakit, juga kita sudah bahas syarat-syaratnya. Nah, apa sih yang nanti ketika ini kita sudah milih ya, Ya, hewannya sudah kurban pilih nih. nih. Sudah milih nih. Kita udah memastikan nih sehat, nggak Oke. cacat, jantan, gitu. Terus apalagi nih yang perlu kita perhatikan nanti? Baik. Karena penyakit seperti LSD itu kan di tahun kemarin ya, di tahun kemarin berarti kan 2023, berarti kan masih ada sisa-sisa lah begitu ya istilahnya, sisa-sisa penyakit yang mungkin di dalam tubuhnya itu masih terlihat gitu ya, yang ringan misalkan. Nah, sebetulnya itu boleh saja. Nah, terus bagaimana kita memastikan bahwa itu benar-benar sehat untuk dikonsumsi? Di setiap masjid itu pasti akan ada dokter hewan yang melakukan pemeriksaan. Oke. Nah, itu untuk dipastikan bahwa hewan itu 12 jam sebelum dipotong harus diistirahatkan dulu. Oh, istirahat Nah, ya. makanya butuh yang namanya perjalanan dari lapak ke tempat lokasi masjid itu kan harus diperhitungkan ya. Lokasi sembelih ya. Ya, apalagi kalau pengirimannya dari luar kota seperti itu. Paling nggak 12 jam sebelum dipotong si sapi ini sudah posisi berada di lokasi masjid. Begitu. Dan 6 jam sebelum pemotongan tidak boleh diberi makan, hanya boleh diberi minum. Apa? Kenapa alasannya, Dok? Nah, begitu. Kasihan kan masa suruh Iya, puasa. kan kenapa kok sapi juga harus puasa begitu kenapa kan? ya? Dan boleh hanya minum saja. Kenapa? Kenapa? Karena secara kesehatan ketika sapi itu dipotong itu kan memutus 3 saluran. Jadi saluran pencernaan, saluran pernafasan dan pembuluh darah. Oke. Ketika makanan itu diberikan 3 jam atau 2 jam malah sebelum disembelih, akibatnya apa? Akan terjadi ya itu tadi, bisa jadi dia kalau dipotong tidak memotong ketiga itu meluaplah isi dari dalam lambungnya. Jadi posisi lambung itu harus
tidak boleh penuh. Harus begitu. kosong ya. Harus Makanya kosong. dikosongkan dari Makanya pencernaan. 6 Oke. jam sebelumnya harus dipuasakan terlebih dahulu. Oke. Kayak mau medical check up aja nih kalau Kayak Mas mau Budi, operasi ya, iya, harus dikosongkan, puasa puasa dulu, dulu. betul. Tapi itu bukan menyiksa ya. Oh tidak, Oke. itu secara kesrawan ataupun animal welfare ataupun kesejahteraan hewan itu yang lebih bagus seperti itu. Peri kehewanan. Betul. Oke. Nah, itu kan saat sembelih ya, Dok ya. Nah, kalau LMI kan juga punya kandang-kandang ini. Iya, betul. Di seluruh penjuru Indonesia. Iya. Dan kira-kira apa tips juga untuk LMI dan juga untuk teman-teman Nongki Iya. bagaimana menjaga Betul. kebersihan dan kesehatan kandang ini kan mempengaruhi juga kan, Dok ya? Nah, Betul itu. sekali. Oke. Nah, itu yang selalu kita terapkan juga ketika kita berada di lokasi masjid, kita selalu memberikan saran kepada takmir. Jadi sebelum dilakukan pemotongan, sebaiknya ada ruang istirahat. Artinya ruang istirahat itu bahwa sapi yang akan dipotong untuk teman-temannya itu bisa ditutup dengan terpal sehingga Oke. tidak terlihat sapi yang sedang dipotong, karena dia juga bisa merasakan atau punya insting gitu ya bahwa teman aku dipotong. Oke. Nanti dia juga ikut stres. Psikologi begitu. ya, psikologi Balik ya. lagi ke kesejahteraan hewan itu ya. Psikologi hewan. Psikologi Ya, hewan, ya, betul. apa. Jadi memang harus ada dibedakan antara yang tempat pemotongan, kemudian area yang Persiapan ya, persiapan persiapan itu untuk ini. ditutup dengan terpal atau ditutup dengan sesuatu begitu yang supaya tidak terlihat secara langsung. Oke. Begitu. Kemudian lokasi untuk pemotongan sendiri itu harus dibuatkan lubang untuk darah itu. Biasanya kan hanya dialirkan saja. Oh, Nah, dibuat ya. seperti selokan begitu Oh, istilahnya supaya jatuh ke tanah dan langsung dikubur nanti darahnya. Oh, seperti supaya itu. nggak ribet bersih-bersih gitu ya. Nah, dan itu kan juga pencemaran juga. Pencemaran. Kemudian yang pasti untuk pisau itu juga harus yang ini ya, yang Tajam. yang sudah Oke. tajam karena sekali itu yang lebih afdol gitu. Oke. Kemudian untuk sapi yang setelah dipotong biasanya kan langsung dikuliti. Nah, saya sarankan setelah dikuliti jangan dibersihkan pakai air. Biasanya kan ada tuh yang disemprot pakai air. Nah, air itu bisa membawa bakteri. Jadi oke. bakteri itu akan nempel di daging. Nanti penerimanya akhirnya mengkonsumsi dagingnya kurang asuh. Oh, Asuh itu ada singkatannya. apa itu? Aman, sehat, utuh, dan halal. Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Dan toyiban gitu, ada tambahannya Oh. di kementerian ada seperti Oh. itu. Asuh dan toyiban. Nah, tuh, bukan asuh teh ya. Asuh teh. Bukan ya. Oke. Asuh teh. Oke. Nah, itu dari segi ini ya, peri kemanusiaan saat penyembelihan. Peri kehewanan. Oh, peri kehewanan. Mohon Iya. maaf ini. Peri kehewanan saat penyembelihan. Kandangnya nih, Dok. Kan sebelum sembelih kan harus ada tips dan trik menjaga kandang ini seperti apa? Ya. Nah, supaya hewan ini sehat nih sebelum dikirimkan. Oke, berarti di posisi lapak ya. Lapaknya, di Oke. lapaknya. Kalau di posisi lapak sebaiknya memang di daerah yang tidak padat penduduk. Tidak. Itu yang penting sekali. Nah, biasanya kan kita masih ngelihat ada yang jualan itu pinggirnya rumah, begitu kan? Pinggir rumah padat, terus di situ ada yang jual. Sebaiknya memang di tempat yang agak luas. Itu juga oksigen dan sebagainya, udara juga lebih sehat begitu ya, Oke. dibandingkan dengan daerah yang padat penduduk begitu. Oke. Kemudian ada sumber air, itu yang penting. Oke. Sumber air, karena kan sapi, domba, kambing butuh minum. Iya. Iya dong. Iya, Nggak cuma dikasih rumput gitu Tapi ya. butuh minum juga. Butuh minum, Oke. betul sekali. Jadi ketersediaan Ketersediaan air dan air juga Dan daerah yang yang tidak padat penduduk. tidak padat penduduk. Oke, Betul. siap dong. Nah, oke, setelah itu tadi kita sudah bahas kandang, terus proses penyembelihan, lalu juga apa namanya? Nanti kan ada lagi pasca penyembelihan itu daging-dagingnya ini. Iya. Itu kan kadang ada di Facebook atau di TikTok itu kadang ada yang ada belatung-belatungnya, ada. Oh, Nah, itu iya. gimana itu cara menjaga supaya daging itu tetap sehat? Hewannya sehat tapi ternyata dagingnya. Nah, itu juga sering sekali ditemui. Oh, sering ya? Oh, Jadi iya, iya. ada pemeriksaan antemortem itu gunanya supaya pada saat postmortem dipastikan daging dan organ-organ dalamnya itu sehat, tidak ada cacing.
Oh, iya. Nah, dari mana kita bisa melihat itu? Satu, ketika sapi itu sehat, matanya jernih. Kan ada mata yang sayu, terus belekan, bulunya kusam, ya. Kemudian hypersalivasi itu yang dia air liurnya keluar terus, nah ya? itu air liurnya keluar, ngeces. Kita kan ngebuka mulutnya ya, kita cek apa ada sariawan. Nah, kalau dipastikan itu sehat, maka pada saat postmortem, pemeriksaan setelah dipotong, itu bisa dipastikan bahwa dagingnya layak dan organnya juga layak, begitu. Kadang sudah terbeli nih, biasanya kan gitu ya, sudah terbeli, terus kita temukan, loh ini sapinya kok matanya belekan, bulunya kusam. Ketika diraba begini, itu kusam ya? Ya, Kelihatan ya? Kelihatan, kusam. Kemudian kita tandai bahwa besok ini coba dipastikan ada cacing atau enggak. Ternyata benar, di dalam hatinya itu ada cacing namanya fasciola. Iya, fasciola itu yang sering ditemukan di hati sapi. Domba, kambing juga. Itu sih yang biasanya sering berita-berita itu kan. Jadi gitu. Para pengkurban ini ya, tadi berarti ada tipsnya, kandangnya juga harus sehat. Ya. Terus saat penyembelihan juga harus sesuai aseptis. dengan aseptis ya. Asuh tadi ya, asuh juga. Dan saat setelahnya juga dagingnya juga pengolahannya juga harus sehat. Betul. Dan tips juga ini Mas, untuk ibu-ibu yang biasanya dapat daging kurban begitu ya. Setelah dapat daging kurban itu kan biasanya nggak langsung dimasak tuh, ada yang disimpan dulu. Ya, di freezer ya. Di freezer. Nah, ini tips untuk ibu-ibu semuanya, ataupun bapak-bapak yang suka masak gitu ya. Ini Mas Budi banget nih. Oh iya betul, Mas Budi banget. Jadi sebaiknya ketika setelah menerima daging kurban, kalau tidak ingin dimasak, jangan dicuci dengan air. Sekali lagi, setelah daging didapat dari masjid, jangan dicuci pakai air, karena air itu ikut membeku ke dalam freezer, itu yang bikin nanti ada tumbuhnya bakteri, E. coli dan sebagainya, mempercepat pembusukan daging. Kalau kotor, misalkan kotor ada pasir-pasir, dibersihkan tap-tap aja pakai tisu. Nah, tisu yang kering itu ya, tisu supaya juga menyerap sisa-sisa dari bekas-bekas darah begitu. Nah, kemudian buat per kantong, misalkan dibuat seperempat. Jadi misalkan hari ini mau masak nih 1 kantong, nah sisanya ini kan sudah masuk freezer, tapi sudah dibuat per plastik itu tadi. Jadi nggak towing berkali-kali, towing lagi, dimasukkan freezer kan gitu. Jadi sudah tertata dari awal dan sudah dibagi ya. Iya, itu betul sekali. Dan maksimal itu berapa hari itu, Dok? Jika daging itu masuk freezer. Kadang kan teman saya itu mau bakar-bakar sate itu, Dok ya. Ini daging kurban kapan? Tahun wingi? Tahun kemarin. Masih belum masaknya itu gimana? Itu masih bisa digunakan nggak itu? Iya. Sebetulnya kalau tadi yang pengolahannya itu benar ya, tanpa dibersihkan dengan air, terus sudah dibuat per kantong, itu bisa sampai 3-4 bulan. Iya, bisa tahan 3-4 bulan di freezer ya. Di suhu freezer. Jadi kalau lebih dari itu sebaiknya sebelumnya ya harus dikonsumsi ya. Iya, jangan sampai kurban selanjutnya tuh masih tersimpan ya. Oh iya, ini buat para anak-anak muda yang nggak bisa masak atau para ibu-ibu yang belum bisa masak, sebaiknya harus segera diolah ya, maksimal 4 bulan dengan suhu freezer. Dengan suhu freezer. Dan juga kalau bisa tadi nggak tercampur air dulu ya. Harus ataupun towing berkali-kali. Towing berkali-kali. Ini ilmu yang baru ini buat saya ini, karena kan saya barista juga ini Saya juga nanti akan belajar juga tentang perdagingan. Nah, tentunya sudah tahu kan tips dan trik ya teman-teman Nongki, dari awal di kandang sampai proses pengolahan dari Bu Dokter Intan. Tentunya jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube LMI Zakat dan Instagram LMI Zakat. Dan bagi yang mau kurban, silahkan WA di bawah ini, hubungi 0822 300909, atau ini kita LMI sudah ada website juga ini untuk langsung pembelian landing page kita di kurbanholic.co.
lmizakat.id. Nih, silakan ya. Jangan lupa di subscribe Subscribe ya. juga dan Follow Instagramnya. Instagramnya juga. Oke. Nah, kira-kira ini mungkin kita nggak kerasa ini sudah mau di akhir-akhir ini, Dok ya. Ya. Kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan mungkin kepada para teman-teman Nongki, sobat Nongki untuk persiapan kurban di tahun ini, Dok? Ya, untuk persiapan kurban sebaiknya pilih sapi, domba, kambing yang benar-benar sehat sesuai aturan ya dan sesuai syariat Islam. Oke. Itu tadi yang terpenting. Kemudian pastikan dan konsultasikan ke dokter hewan terdekat. Ya mungkin ada tetangganya atau saudaranya yang dokter hewan, boleh ikut untuk ajak untuk milih ya. Iya. Milih hewan-hewan ternaknya untuk dijadikan kurban begitu, karena kurban kan setahun sekali ya. Iya. Jadi ya setidaknya kita bisa berbagi untuk Berbagi, sesama ya. begitu. Dan jangan lupa untuk memilih daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Dan toyibah. Iya, Ya. betul. Oke. Ya. Jadi ada 3 pesan itu kalau nggak mau ribet nih Betul. ya. Tadi ribet banget ya dari awal harus milih hewan yang sehat, Ya. terus harus ngundang dokter hewan dan lain-lain, harus juga memastikan proses penyembelihannya syar'i dan juga ini kalau nggak mau ribet Ya. kurbannya di LMI LMI. Zakat. Nah, atau juga bisa nih kita juga selain punya landing page kita juga punya Infak.in, platform infak.in. Nah, teman-teman juga bisa nih di bawah ini, infak.in. Oke, mungkin kita sudah nggak kerasa ini. Nggak Dok, kerasa banget ya. Iya, terima kasih banyak nih Sama-sama. ilmunya, Dokter Intan. Semoga sukses terus, sehat terus, dan juga nanti bisa menjaga hewan-hewan kurban di Surabaya ini sehat semuanya nanti. Amin, amin. Ya, dan juga nanti pulang juga diberikan keberkahan juga dan kemudahan selalu oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Terima kasih untuk LMI juga. Sama-sama. yang sudah mudah. Sehat selalu dan sukses untuk timnya LMI. Oke, terima kasih Dokter Intan, terima kasih juga teman-teman Nongki. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya dan kira-kira di episode selanjutnya kita ngundang siapa ya? Oke, mungkin kalau ada requestan silakan bisa komen saja di bawah ini untuk kita di episode selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe LMI Zakat, like dan komen, YouTube, Instagram, Twitter juga ada. Semuanya namanya sama, nggak ribet-ribet. Dan terakhir, kurban nggak mau ribet di LMI aja, Lembaga Manajemen Infak. Sekian ya, mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Dokter Ya, Intan terima sekali kasih. lagi terima kasih. Semoga sehat terus. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih telah menonton Nongki hingga usai. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Acara ini dipersembahkan oleh